Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapeheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobas Shoes. Di episode spesial kali ini, gue nggak sendiri. Ya, gue akan ditemani oleh teman baru saya, ya, Reverend Billy Kristanto. Ya, kita akan membahas tentang satu fenomena dalam area mental health issue, yaitu Narcissistic Personality Disorder, atau akan disebut ke depan sebagai NPD. Ya, ini akan seru banget. Jadi aku perkenalkan dulu sahabatku, Reverend Billy Kristanto, silakan memperkenalkan diri juga ke teman-teman. Ya, halo semuanya, saya Billy Kristanto. Saya melayani di Gereja Reform Injil Indonesia. Saat ini lebih banyak pelayanan di Eropa. Dan ya, ini waktu itu saya ada baca tulisan singkat dari Pak Christopher di Instana dia, sedikit postingan tentang NPD gitu. Saya pikir ini kok menarik gitu ya. Terus kemudian saya try to kontak, bisa ngobrol-ngobrol nggak, ini apa informal aja gitu ya. Ini yang bisa memberkati anak-anak muda gitu yang mungkin ada pergumulan, karena belakangan ini saya tuh rutin bikin Q&A ya. Q&A ini yang terakhir tuh seputar mental health issues juga gitu, depression dan sebagainya. Terus setelah lihat postingan Pak Christopher, saya pikir boleh di follow up lagi gitu dengan tema-tema yang lain ya. Hopefully ya bisa jadi berkat obrolan kita ini. Ya. Mungkin sedikit tentang NPD dulu kali ya Pak ya. Aku coba jelasin ke teman-teman dulu. Jadi ada ciri-ciri, aku ambil dari salah satu website. Nanti disertakan juga mungkin biar teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Ini ada yang kita akan bagi 3 hari ini pembahasan kita ya tentang NPD ini. Yang pertama adalah simptomnya atau ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya ada 5 yang di sini bisa terlihat secara jelas. Yang pertama, biasanya orang-orang yang mengidap NPD ini sangat reaktif terhadap kritik. Jadi nggak bisa dikritik. Ya, kalau dikritik langsung bereaksi dengan bahkan negatif. Ya, yang kedua, yang paling jelas kelihatan itu memiliki tingkat keamanan diri yang rendah, atau sebaliknya dalam bahasa Inggris disebut memiliki high insecurities justru. Ya, keamanan diri yang sangat rendah, justru insecurity-nya yang sangat tinggi. Dan berikutnya biasanya orang-orangnya mau menang sendiri dan defensif. Ya, ini yang aku baca dari website. Ya, artinya mereka sangat sulit untuk mengucapkan maaf untuk pelanggaran yang mereka buat. Jadi kalau udah salah pun ngucapin maaf tuh hampir mustahil lah ya, karena ngerasa si paling bener sendiri. Ini problem banget kan. Nah, berikutnya, ciri-ciri berikutnya, simptom berikutnya adalah mudah marah atau meledak bila menghadapi sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau ngobrol ada yang nggak setuju sama dia atau ada sudut pandang yang lain, dia akan gampang banget untuk marah. Dan konon marahnya ini adalah sebenarnya mengalihkan perasaan malu atau bahkan beberapa luka atau trauma di masa lalunya. Jadi tutupnya dengan marah gitu ya. Dan yang terakhir yang sangat jelas adalah punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Ya. Itu kayak dianggap sebagai salah satu cara yang paling bisa diandalkan bagi mereka yang memiliki gangguan ini ya, untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri dan aman adalah dengan cara merendahkan orang lain. Jadi ini yang beberapa simptom yang bisa dilihat dari ciri-ciri lah para pengidap Narcissistic Personality Disorder ini, Pak Billy. Gitu. Jadi paling berikutnya kita akan ngobrol ya, tentang penyebab. Ya, karena sejujurnya secara dari psikologi sendiri gitu ya, sampai hari ini masih ini sebuah fenomena yang cukup disturbing, karena penanganannya, penyebabnya juga belum tahu gimana, dan penanganannya juga masih belum ada formula khusus gitu. Penanganannya belum ada yang bisa secara profesional. Jadi emang masih terus dicoba dicari tahu caranya dan diobrolin. Dan ini tujuan kita juga ngobrol. Kalau menurut Pak Billy sendiri, kira-kira gitu ya, dari sudut pandang teologis gitu Pak ya, penyebab dari NPD ini ya, jadi ya memang kita di sini perspektifnya membatasi dengan perspektif teologis gitu. Karena kita ya, saya nggak tahu, saya sih nggak ada latar belakang medis, psikologi dan sebagainya. So kita bahas dari perspektif biblis teologis gitu. Tadi menarik ya Pak Christopher kan ini sebut beberapa symptoms gitu ya. Itu kita bisa coba rekonstruksi ya di dalam hal ini ya. Orang kan juga bilang mungkin ada yang bilang ada aspek genetis, tapi juga bisa dari
childhood experience gitu ya. Kalau ngelihat dari simptom-simptomnya sih kita bisa mungkin tarik salah satu mungkin penting itu di gimana seseorang itu konsep self worth ya, dia bangun self image itu ya, harga diri dan sebagainya itu dari apa gitu. Misalnya ada orang yang dari kecil dia nggak tahu lah, sering dikritik excessively oleh orang tuanya gitu misalnya, sampai nggak ada penerimaan diri gitu, terus dia trying to membuktikan itu supaya dapat pengakuan gitu, atau mungkin sebaliknya juga bisa ya. Kalau ini tadi dikritik terlalu berlebihan, tapi mungkin justru dipuji berlebihan yang nggak wajar. Jadi narsis ya. Iya sih. Distorted self knowledge gitu ya, bang. Ya nggak. Karena ekstrim kiri berarti ya, pendulum swing ya. Kalau nggak ekstrim terlalu dikritisi, nggak pernah dipuji, atau terlalu dipuji. Bener. Dua-duanya bisa main ke sini. Wow. Ya mungkin itu kali ya, terutama. Kita bisa bicara lagi sih yang lain-lain yang mungkin lebih detail. Tapi saya pikir salah satu yang utama nih tentang gimana kita melihat diri ya gitu ya. Maksudnya kita ini pengenalan akan diri kan mestinya itu ya dari kita mengenal Tuhan ya. Kalau boleh kutip Calvin kan mengingatkan kita itu, kita mengenal Tuhan ya mengenal diri gitu, mengenal diri, mengenal Tuhan gitu. Tapi sayangnya seringkali orang bangun pengenalan diri bukan dari pengenalan Tuhan, tapi dari image yang lain. Dari yang lain, betul. Ya. Wow. Itu penyebab secara teologis ya, berarti at the end of the day karena kita ciptaan Tuhan, yang kita udah pasti mencari keberhargaan diri dan gambar diri yang benar ya di pencipta kita. Apa kata dia tentang kita, kan dia yang ciptain kita gitu ya. Memang ya ini suatu yang benar-benar seru sih. Aku paling mau mengetik beberapa ayat ya, apa yang tertulis di Alkitab. Karena gini, sejujurnya walaupun ini secara di bidang psikologi juga untuk mental health issues ini, si NPD ini sebenarnya dianggapnya kayak barang baru gitu. Tapi kalau kita baca Alkitab, ya secara jujur nampaknya bukan barang baru. Ya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, aku pakai terjemahan sederhana Indonesia. Rasul Paulus nulis gini kepada anak rohaninya, Timotius. Dia bilang gini, "Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan." Jadi ini nampaknya udah sesuatu yang diproyeksi. Ke depannya Rasul Paulus udah bilang ini akan terjadi. Ya dia bilang banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri. Cinta uang, sombong, suka memuji diri, suka menghina orang lain. Durhaka kepada orang tua, tidak tahu terima kasih, mengabaikan Tuhan, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekan orang, tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Tuhan. Memang di depan orang mereka berlagak saleh. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan ataupun diubahkan oleh kuasanya. Wow, nampaknya apa yang Rasul Paulus tulis kepada anak rohaninya ini proyeksi ke depan yang benar-benar jadi kenyataan makin ke sini. Kalau anak sekarang bilang makin ke sini makin ke sana, Pak. Makin ke sini makin ngaco gitu loh. Ya, tapi ini udah sesuatu yang nampaknya firman Tuhan udah peringatkan kita gitu loh. Narsistik ini nampaknya apa ya, kalau aku pakai istilahku ya, bawaan orok, Pak. Kayak kita ini nggak terlahir dengan kerendahan hati atau kepedulian sama orang lain, nampaknya egois, narsis, ya self-centered, itu nampaknya emang kita terlahir dengan itu ya, seperti kita percaya kita terlahir istilahnya udah berdosa ya, ada dosa turunan itu yang karena Adam memilih untuk makan buah itu, dan nampaknya itu seperti naturnya dosa yang makin lama tuh makin parah gitu. Nampaknya itu yang terjadi belakangan ini, dan ini benar-benar apa ya, sesuatu yang memprihatinkan sejujurnya. Ya, dan maka di Roma 10 juga Rasul Paulus juga menulis, di Roma 10 ayat 1 sampai 3 ditulis kayak gini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, mereka ini siapa? Rasul Paulus lagi ngomong tentang siapa? Sebab dia bilang gini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi nampaknya kurang rohani udah pasti bisa bikin orang narsis. Tapi dalam artian ini, yang cuman terlihat rohani atau terlihat saleh tadi, cuman sesuatu yang bentuknya pencitraan pun,
tidak terhindar juga dari kecenderungan yang salah ini, si NPD ini. Dia bilang, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Dan ini suatu sebuah peringatan nampaknya. Dan aku ada ngobrol gitu ya sama teman yang emang clinical psychologist ya. Emang dia di bidangnya gitu tentang NPD ini. Dan aku kutip dari apa yang dia bilang. Ya waktu itu dia kirim voice note, aku soal nanya dulu sebelum kita ngobrol ini karena aku juga nggak punya latar belakang itu Pak, sama kayak kita latar belakang teologis, bukan latar belakangnya psikolog dan dunia ini. Cuman aku tanya sama dia dan dia bilang gini, the perfect recipe for NPD. Ya, buat dia resep sempurna dari yang menghasilkan NPD adalah perpaduan antara dua, high education sama keagamawian, religiosity. Dan ini fenomena yang di lapangan sendiri, dia bilang begitu. Jadi orang-orang yang paling punya kecenderungan untuk mengidap NPD atau narcissistic personality disorder adalah justru mereka yang biasanya pendidikannya tinggi dan sangat-sangat religius. Dan ini cukup mengagetkan juga sih pas saya dengar itu, gitu ya. Dia bercerita dari dia pengalaman mentornya dan atasannya yang emang pernah dapat kasus. Dia bilang gini, sulit Pak dapetin kasus-kasus NPD. Kenapa? Karena mereka pun nggak bakal datang for seek for help karena nggak merasa perlu bantuan. Jadi untuk dapat pasien atau klien yang berstruggle dengan NPD itu jarang karena mereka jarang merasa perlu datang. Tapi ada yang datang dan puji Tuhan ada. Nah dari sana lah dia bilang dari situ mereka coba pelajari ini satu fenomena ini. Ya, dan aku kutip lagi sedikit ya sebelum aku kepada Pak Billy untuk lebih lanjut tentang ini, tentang tentang penyebabnya gitu ya. Dia ngomong gini, aku kutip, orang akan gampang menjadi NPD ketika memang dia punya something yang membuat dia bisa merasa tidak bisa salah secara sosial. Jadi entah dia itu pemimpin agama, orang yang pinter banget atau educated, ini aku kutip dari apa yang temanku bilang, ya, atau jabatannya tinggi. Ya, mereka merasa punya sesuatu yang membuat mereka mengira mereka tidak mungkin salah. Wow. Apalagi kalau mereka harus mendengarkan orang-orang yang secara status sosial, entah pendidikan atau bahkan jabatan gereja lebih rendah dari mereka. Mereka sulit untuk dengerin orang-orang yang kayak bahasanya kayak siapa sih lo gitu, kayak ada begitunya Pak. Jadi nggak bakal mau dengerin gitu. Ya. Dan ini yang temanku bilang, dia bilang gini, jika sejak dini ya seorang nih tidak diperingatkan bahwa kamu bisa salah, ya, kamu mesti rendah hati. Dia bilang ya gedenya crystallize jadinya, crystallize bahwa kenyataan gue yang paling benar, gue yang paling tahu, gue yang paling hebat, ya, gue lebih superior di antara yang lain. Dan dia bilang itu mesti diperingatkan sejak dini bahwa kamu bisa salah. Ini sebagai manusia jelas kita bisa salah nih. Tapi saya pasti nggak lebih baik gitu. Pada akhirnya we all need grace. Emang kalau nggak dari kecil diajarin untuk tentang kerendahan hati, tentang bahwa kamu tuh bisa salah. Tapi kasih karunia Tuhan cukup gitu untuk cover itu. Kayaknya semua kita nampaknya punya kecenderungan ini Pak untuk mengidap ini Pak. Gimana Pak menurut Bapak nih tentang apa yang aku share? Iya, kita pasti memang nggak imun ya, kita nggak kebal. Ya. Iya, kita mesti koreksi juga. Maksudnya ini kan pertumbuhan proses umur hidup juga gitu ya, jadi makin mirip Kristus gitu. Cuma kalau boleh komentari bagian itu tadi gitu ya, maksudnya ini menarik tadi, saya sangat setuju ya lihat dari bagian firman Tuhan. Karena waktu kita bicara tentang mental health issues itu kadang ada dua kecenderungan gitu ya. Ya, again sama-sama ekstrim gitu. Satu kecenderungan melulu dilihat perspektif psikologis medis gitu ya, nothing to do sama urusan kerohanian gitu ya. Tapi on the other hand ada model yang over spiritualized, jadi rohani doang gitu ya, mesti nggak peduli, nah mungkin ini pekerjaan setan dan sebagainya gitu. Wah ini bisa repot ya, jadi nggak seimbang gitu ini. So paling nggak memang kita hari ini tekanannya kan lebih perspektif teologis ya. Tadi ayat-ayat dibaca itu I find it very useful gitu ya untuk koreksi gitu, karena ya siapapun lah ya orang ada mental health issue atau nggak ada ya, semua orang memang perlu bertumbuh setiap hari gitu ya, tiap hari bertobat, tiap hari diperbarui ya, nggak terkecuali orang yang mental health issue ya, karena kadang-kadang kayak
misalnya nggak tahu ya, saya sih awam ya, tapi kayak orang di pengadilan gitu ya, begitu ada ternyata mental health issue, oke, berarti different treatment gitu ya, karena seperti kayak ada semacam pengaturan khusus gitu ya itu untuk orang-orang yang sakit. Ya, kecenderungan ini jangan kebawa di dalam ini ya Pak, komunitas Kristen gitu, terus kita lihat oh ya dia lagi sakit, oke, karena dia sakit jadi kita semua mesti maklum gitu. Tapi tetap orang perlu diajak untuk ini ya, bertumbuh gitu, keluar, ditegur termasuk ya, ini proportionally of course gitu, sehingga dia bisa tahu kelemahannya dan dia bisa dibawa ini apa dalam ya kabar baiknya Yesus ya. Betul. Ya, adalah jawabannya. Kalau kita nggak menyadari keadaan kita ya, atau nggak tahu kabar buruknya, nampaknya Injil yang adalah kabar baik itu nggak jadi biasa aja buat kita. Ya, aku kutip satu ayat yang juga straightforward ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Aku pakai masih terjemahan sederhana Indonesia. Ditulis gini, akan tetapi barang siapa yang berkata, aku sama sekali tidak berdosa. Atau seumur hidupnya kalau dalam konteks NPD ini ngerasa saya tidak pernah bersalah. Gitu. Ya berarti dia belum disadarkan oleh ajaran yang benar dari Tuhan. Dan dia sudah menipu dirinya sendiri. Pada akhirnya kalau kita nggak pernah ngerasa salah, nggak masuk akal gitu. Ya kan justru kita seolah bilang Tuhan tuh pembohong, karena kita manusia ini kan memang berdosa, kita ini pendosa dan nggak mungkin ada orang yang nggak pernah salah, yang nggak pernah ngerasa salah bisa ada, dan ini yang disebut penyakit ini malah jadi si narcissistic personality disorder ini. Jadi emang ya tadi bertumbuh kepada dalam kebenaran ya Pak, pada akhirnya kita makin sadar kita itu bersalah atau berdosa justru gara-gara baca Alkitab. Ya Rasul Paulus bilang justru hukum Taurat ada nih bukan untuk membuat hidup kita lebih benar dalam tanda kutip, tapi untuk menyadarkan kita ini ngaco banget gitu. Betapa ngaconya kita dan betapa perlunya kita untuk diselamatkan, karena kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia gambarkan bahkan Yakobus juga sama, dia menggambarkan firman Tuhan itu seperti cermin. Ya, cermin di mana cermin itu gunanya kan bukan untuk mengagumi keindahan kita, kebaikan kita, bukan. Cermin itu untuk ngelihat kalau ada yang ngaco gitu, untuk mengkoreksi kalau ada yang perlu dibenerin. Itu tujuan kita bercermin kan. Jadi dan itu yang patut diingat gitu. Tapi jeleknya gitu Pak, kadang cermin bikin orang malah jadi narsis ya. Cerminnya keliru. Gila, aku ganteng banget kan gitu. Kayak nggak jadi salah arah, padahal tujuannya untuk biar kita menyadari keterbatasan, kekurangan dan bisa dikoreksi. Gitu. Gimana Pak menurut Bapak? Iya sih, ini apa mungkin memang salah satu bagian yang paling sulit ya, paling sulit kali ya, itu membawa kesadaran bahwa ini ada problem gitu. The beginning untuk pemulihan itu kan orang mesti tahu bahwa dia itu perlu pertolongan, bermasalah. Benar. Kalau bagian itu nggak ada ya repot sih memang gitu, jadi gimana ya. Nah makanya jadi fenomena karena si NPD ini dibilang gitu, orang ini sampai di level kalau mereka yang mengidap ini ya Pak, sampai di level kalau orang tuh udah kasih tau dia salah, dia tuh punya banyak refute untuk selalu ngedebat, selalu ngejawab, selalu pembenaran tuh macam-macam. Dan sampai di level kalaupun dia terbukti salah Pak, tadi terlalu gengsi, terlalu sombong untuk minta maaf. Dan ini yang paling ngeri menurut saya dari apa yang sejauh ini ya penelitiannya. Dia bilang gini, mereka tuh punya zero sense of remorse, zero. Remorse itu kan rasa bersalah karena kita berbuat salah, ngeri kan? Kalau ada manusia yang sampai di level udah ngaco aja, masih nggak ngerasa bersalah atas ngaconya dia. Maksudnya, ya orang bertobat dimulai dari, ya gini, sebuah kenyataan ya, before the truth set you free, it will piss you off. Betul nggak sih? Sebelum kebenaran memerdekakan kita, dia akan bikin kita kesel dulu, karena kita didapati bersalah. Ya cuman kalau orang ini nggak pernah ngerasa bersalah, bahkan udah salah aja nggak ngerasa dia ada penyesalan, ada apa, itu ngeri banget. Gimana caranya mereka ini bisa diselamatkan? Dan mungkin ini poin utama kita yang akan menjadi obrolan utama kita dalam episode spesial ini, tentang ya karena judulnya apa ya istilahnya programku ini kan bersama Pijar TV ini kan judulnya Jesus is the answer ya. How gitu, bagaimana Yesus bisa jadi jawaban dari fenomena yang jujur bahkan teman-teman psikolog juga belum ketemu gitu cara mengatasinya, cara mengobatinya atau apapun itu. Gimana Pak Billy, menurut Pak Billy? Ya, ini bagian yang buat saya juga menarik sih ya. Maksudnya again tadi Kristus, the good news gitu ya. Yang kita percaya itu membebaskan sampai kepada ya problem-problem yang detail gitu, bukan cuma di dalam pengertian universal general gitu. Mungkin salah satu yang kita angkat ya, balik lagi itu tadi ya gitu. Forgiveness, love, mercy in Christ gitu, dan itu identitas kita kan harusnya itu dibangun dari sana ya, bukan dari apa ya,
ketidakbersalahan, itu pun menurut saya gitu ya. Atau pujian-pujiannya orang lain yang hari ini puji, besok mungkin maki-maki terus. Iya benar. So, Di dalam depan 2 puji, jam di belakang ya, ngomongin kan gitu. orang sudah lupa dan sebagainya gitu. Itu shaky, maksudnya fondasi yang rentan, rapuh banget ya kalau dibangun di situ gitu. Akhirnya jadi ya kasihan sih sebetulnya gitu. Tapi kalau kita membawa diri kita di dalam cinta kasih Kristus gitu ya, maksudnya termasuk pengampunannya. Tadi kan dibilang misalnya di dalam simptomnya itu against kritik gitu misalnya. Kalau kita pikir ya, kenapa orang itu nggak bisa dikritik gitu ya? Karena dia itu tadi dibangun, dia punya self image, self worth itu berdasarkan ketidakbersalahan, self righteous ya. Kebenarannya sendiri. Iya, kebenarannya kita sendiri. baca. Benar. Wow. Sehingga kalau kita mengenal Kristus ya, harusnya itu it's okay gitu. Maksudnya kita bukan okay untuk salah, tapi di dalam pengertian Kristus itu memang mati untuk itu gitu kan ya, karena kita berdosa. Jadi ya makanya dia mati. Kalau enggak ya dia nggak usah datang ke sini kalau semua orang benar gitu kan ya. Jadi ada acceptance gitu ya, ada penerimaan di dalam Kristus yang ya betul-betul membebaskan gitu. Even to the extent kalau orang lain nggak bisa terima kita gitu ya, maksudnya orang lain masih kritik gitu ya, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita tetap ada keluasan hati ya. Kalau itu benar ya kita tetap bisa koreksi gitu, mungkin Tuhan juga bisa pakai dia gitu. Tapi kalau dia salah kritik misalnya, salah menilai dan sebagainya, toh yang kenal saya kan juga Tuhan gitu. So itu fondasinya strong lebih gitu kuat, ya. Iya. Defensif tadi misalnya ya, juga saya pikir salah satu praktek yang kita bisa secara spiritualitas kembangin kayak praktek pengakuan dosa gitu ya. Itu kan sesuatu yang pribadi di hadapan Tuhan. Itu bisa menolong kita ya, menyelamatkan kita dari jaim, nggak pernah mau rasa salah dan sebagainya ya. Karena ya kita simply nggak ada praktek itu gitu. Tapi kalau kita kenal Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, mengasihi kita, menerima kita, dan kita diundang ini gitu, feel free to confess your sin gitu kan ya. Maksudnya akuilah dosamu di hadapan Tuhan dan Dia akan mengampuni, tentu dengan tadi ya pertobatan yang sejati dan sebagainya, bukan di dalam pengertian cheap grace, anugerah murahan, bukan itu poinnya. Tapi di dalam pengertian ini penerimaan Tuhan yang tuntas gitu dalam hal ini, sehingga kita bisa hidup di dalam vulnerability itu, maksudnya termasuk dengan kekurangan, kesalahan dan sebagainya, bukan untuk cari excuse, bukan. Tapi di dalam kuasa anugerah dan pengampunan Tuhan. Mungkin satu lagi ini ya, tentang merendahkan orang lain tadi gitu ya. Merendahkan orang lain itu kan berarti kita menjalani kehidupan itu paradigmanya itu highly kompetitif gitu. Urusan menang atau kalah gitu. Either saya kalah atau menang. Dan of course pilihannya harus menang, jangan kalah gitu ya. Karena kalau draw itu kayaknya agak jarang gitu sih. Jadi kalau kalah atau menang, seri itu nggak fun gitu. So di dalam hal ini ya gimana belajar untuk nggak merendahkan orang lain. Sekali lagi kita bisa melihat ini ya, keluasan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Ada anugerah Tuhan cukup untuk saya, tapi juga cukup untuk orang lain. Dan itu saya juga bisa admire gitu. Saya nggak harus selalu melihat saya yang di atas, lebih superior dan sebagainya. Tapi saya juga bisa melihat kekurangan kelebihan orang lain, bukan dari orang lain yang bikin saya insecure itu, tapi dilihat dari perspektif anugerah Tuhan gitu. Jadi saya pada akhirnya itu bukan mengagumi orangnya, tapi mengagumi Tuhan dan anugerahnya di dalam diri orang lain. Dan itu ya sangat membebaskan sih buat saya gitu ya dalam hal ini. Ya. Silakan ditambahin. Siap. Jadi ya setuju banget dalam segala aspek itu, setuju bagaimana Yesus jadi jawaban. Ya cuman dari ya itu aku tambahin sedikit ya tentang bahwa kenyataan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bilang ya, hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita gitu. Kemarin kan postingan saya yang cukup menggelitik Bapak, jadi kita ada obrolan ini kan, aku posting tentang itu kan. Sedihnya kebenaran sehebat apapun tidak akan bisa memerdekakan orang yang tidak pernah merasa bersalah. Saya tulis gitu kan kemarin. Terus aku kasih hashtag karena kemarin tuh menjelang perayaan ini ya, pencurahan Roh Kudus ya Pak, tentang Pentakosta. Jadi aku kasih hashtag Help Us Holy Spirit. Ya karena aku menyadari gini, pada akhirnya yang bisa menginsafkan kita akan dosa, ya seperti Tuhan Yesus bilang, adalah Roh Kudus. Ya kalau kita nggak punya kemampuan itu atau nggak punya kesadaran atau kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya bisa salah, saya salah dan nggak ada rasa bersalah, itu
emang pada akhir kita bergantung sepenuhnya sama anugerah Tuhan dan karya Roh Kudus yang menginsafkan kita bahwa kita ini nggak sebenar yang kita pikir gitu loh. Ya kita ini tidak sesempurna yang kita kira dan tidak sepintar yang kita sangka kan gitu. Karena yang bikin kita superior kan ngerasa tadi, gue highly educated, gue lebih rohani dari lo, gue lebih diurapi, gue lebih peka, gue lebih macam-macam. Dan tentu bahaya sekali. Ya, makanya aku percaya sebelum kebenaran memerdekakan kita, emang nampaknya Roh Kudus harus menginsafkan dulu akan dosa, sehingga ketika kebenaran datang kita menyadari kita bukan orang benar. Kita orang-orang yang sangat bergantung untuk dibenarkan oleh Tuhan. Dari sanalah kebenaran jadi bisa memerdekakan kita. Dan sebelum aku bertanya sama Pak Billy gitu ya, ada satu ayat yang aku mau baca, berapa ayat sih? Di Yakobus 3 ayat 14 sampai 18. Yakobus nulis gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus terus bilang gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan di sini Yakobus differentiate tentang hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari kita sendiri, yang kita pikir yang buat kita ngerasa superior karena berasa lebih pintar, lebih tahu, lebih bijak, dan itu problematik. Nampaknya hikmat dari atas completely different. Justru menghasilkan bukan pride, tapi menghasilkan justru ketahuidirian, ya humility. Yang humility kan almarhum Keller menyatakan humility itu bukan thinking less of yourself. Itu minder namanya kalau kita memandang itu. Enggak, tapi thinking of yourself less. Justru nggak terlalu mikirin diri sendiri, itu humility. Menyadarkan bahwa saya ini bukan yang paling penting gitu. Ya, dan itu ini satu kebenaran yang powerful. Jadi gini, tapi berkaitan dengan self righteousness gitu ya Pak. Mungkin nggak sih atau berkaitan dengan postinganku deh tentang tadi kebenaran sehebat apapun, khotbah sebagus apapun, nggak bisa memerdekakan orang yang nggak pernah ngerasa bersalah. Is it possible menurut Pak Billy bahwa kebenaran bisa dijadikan alasan seorang untuk jadi self righteous? Karena kalau lihat dari tadi ya kutipan dari temanku yang seorang clinical psychologist bilang tentang bahwa siapa resep sempurna dari NPD itu justru high education sama religiosity. Mungkin nggak sih Pak kebenaran yang benar nih ya, kebenaran dari Tuhan nih, tapi dijadikan alasan dari orang itu untuk jadi self righteous? Iya, sangat mungkin sih memang. Itu kan di situ ya, kalau di Alkitab contohnya kayak orang-orang Farisi itu ya, mereka ahli Taurat. Mereka pasti ya highly educated memang, dan mereka religius somehow gitu ya. Tapi mereka nggak berefleksi di hadapan ini loh, kekudusan Tuhan yang sempurna. Itu problemnya gitu kan ya. Mereka bangun narasinya itu berdasarkan banding-banding dengan orang lain. Gitu. Dan tentu saja memang bisa ada poinnya mereka to certain extent ya bisa lebih baik. Maksudnya gini, kalau mereka bandingnya sama tax collector gitu ya, pemungut cukai, koruptor, ya mungkin mereka lebih baik sih memang gitu. Atau pelacur gitu ya. Mungkin mereka juga bukan pelacur, mereka pekerjaannya gitu ya. Dalam hal ini ya somehow lebih baik gitu kan ya. Dan mereka pakai narasi itu untuk membangun diri mereka terus self righteous, superior dan sebagainya, itu dipakai untuk menghina orang lain. Terus padahal yang jadi persoalan dalam kehidupan mereka nggak pernah lihat standar dari kekudusan Allah yang sempurna itu ya. Semua orang itu pasti harus menyerah gitu, harus bertekuk lutut gitu ya. Betul. Simply nggak ada Tuhan sebetulnya di sana gitu. Wow. Ya, walaupun agama ada ya. Walaupun agama, iya. Wow. Ya, mengingatkan kita ya, pada akhirnya bukan agama yang menyelamatkan kita ya. Pada akhirnya juru selamat kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan ini jadi sebuah pengingat yang penting. Mungkin aku sedikit mau baca tentang ini juga ya, tentang kenyataan yang powerful ya, bahwa di Yohanes 16 ya, ayat 7 sampai 9 terus 13 sampai 14 Tuhan Yesus bilang tentang Roh Kudus. Dia bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kata Yesus ini untuk menjelang dia naik ke sorga ya. Sebab jikalau aku nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan Tuhan Yesus bilang gini, kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Terus dibilang akan dosa, dijelasin dosa itu maksudnya gimana? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ya orang ahli Taurat Farisi sama itu kan juga nggak percaya sama Yesus pada akhirnya, dia menolak percaya. Tapi gini, kita juga termasuk orang-orang yang menolak percaya ketika kita mengira ada orang yang baik. Ada orang minimal yang cukup baik. Karena cukup baik biasanya perbandingannya sama manusia. Tapi gini, kalau Yesus bilang, mengapa kau katakan aku baik? Cuman Tuhan yang baik. Kita kan harus percaya itu. Nah, Roh Kudus tuh bantuin kita untuk menginsafkan kepada kenyataan itu loh. This is the truth. Lu itu bukan orang baik gitu. Kita ini bukan orang baik. Dan sorga bukan tempat buat orang yang baik. Sorga tempat buat orang-orang yang diampuni. Ya tapi gimana caranya kita bisa menerima pengampunan itu kalau kita pun udah jelas salah, udah jelas ngaco pun nggak ngerasa bersalah. Nggak ada sense of remorse. Dan ini kan ngeri. Tapi ya kita bergantung sepenuhnya sama sang penginsaf ini yang datang, yang diutus kepada kita, Roh Kudus. Tuhan sendiri yang insafkan kita dari dalam, Roh Kudus akan dosa ini. Itu, dan ayat 13-14 yang menarik. Tuhan Yesus bilang ini, apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, disebutnya roh kebenaran. Dia bukan cuma penghibur. Ya, kalaupun dia penghibur, Roh Kudus menghibur kita dengan cara menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dia bilang. Jadi sang roh kebenaran, sang yang bisa menginsafkan kita akan dosa ini, akan kebenaran bahwa kita ini bukan orang benar, bukan orang baik. Ya, dia bilang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang menarik di ayat 14 dia bilang, ia akan memuliakan aku. Nah pada akhirnya narcissistic personality disorder ini kan pada akhirnya kita intinya manusia yang self-centered, yang memuliakan dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus bilang ketika Roh Kudus datang kita diinsafkan ya dan dituntun kepada seluruh kebenaran, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa yang mestinya ditinggikan ini bukan diri saya, yang mesti ditinggikan adalah Kristus. Ya, dan saya berani bilang ini sebuah kesadaran dari dituntun oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Ya pada akhirnya manusia ini baru bisa berhenti meninggikan diri ketika kita mulai meninggikan Tuhan. Karena itu sesuatu yang nggak bisa berjalan hand in hand. Kita nggak bisa meninggikan diri dan meninggikan Tuhan. Kita nggak bisa self-centered dan Christ-centered di saat yang sama. Kita harus pilih yang mana nih. Yang mana yang mau jadi pusat, yang mana yang mau ditinggikan. Ya kalau bukan kita ya berarti Kristus. Kalau bukan Kristus berarti yang lain. Dan most likely kalau bukan Kristus yang ditinggikan, pasti kita meninggikan diri sendiri. Kalau bukan Kristus yang jadi pusat segalanya, nampaknya kita yang mengira kita pusat segalanya. Dan that's what narcissistic is all about. Ya. Dan silakan Pak Billy, mungkin ada mau ditambah. Iya, menarik kalau boleh tanggapin bagian ini ya. Itu kalau kita lihat di dalam hubungan Tritunggal sendiri gitu. Maksudnya belajar dari kepribadian ini ya. Kepribadian personhood of the Holy Trinity gitu. Roh Kudus itu nggak mempermuliakan dirinya sendiri, dia mempermuliakan Kristus. Kristus pun juga mempermuliakan Bapa, lalu Bapa mempermuliakan Anak gitu ya. So, di dalam Trinitas sendiri itu saling mempermuliakan gitu. Dan kita di dalam kejatuhan ini ya, di dalam dosa manusia, even nggak mempermuliakan Tuhan, padahal pribadi Tritunggal itu saling mempermuliakan, kita sendiri nggak tertarik mempermuliakan Tuhan, kita jadi mempermuliakan diri sendiri. Maksudnya ini sangat-sangat corrupted gitu ya dalam penebusan di dalam Kristus tentu saja ya konkret di dalam hal ini bahwa kita untuk, kalau boleh pakai istilah ini ya, tadi juga sudah disinggung sih sebagai konsepnya sama Pak Christopher ya. Jadi self-forgetful gitu maksudnya. Waktu kita tenggelam di dalam ini ya, kemuliaan Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan, kita itu jadi nggak too self-conscious gitu. Bukan everything is not about me gitu loh. Nggak terlalu penting sih sebetulnya gitu ya. Bukan berarti saya membenci diri, bukan. Tapi di dalam pengertian bahwa saya tuh bisa menempatkan diri di dalam proporsi yang tepat gitu. Karena kita dikuasai oleh kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, ya kita mencintai kekaguman orang lain. Iya. Sampai akhirnya berhenti mengagumi diri sendiri. Benar. Nggak perlu lagi karena garing ya sebetulnya. Exactly. Menarik. Ya, dan itu benar. Ya benar. Dan itu that's why Jesus is the answer. Gitu, dan aku mau baca 2 ayat terakhir ya sebagai penutup dari obrolan kita, dan aku harap ini bisa ngebantu siapapun ya. Karena kita sekali lagi semua punya potensi untuk mengidap ini ya, narcissistic personality disorder. Tapi Roh Kudus bantu kita dan kebenaran firman Tuhan menuntun kita kepada Kristus yang satu-satunya yang layak untuk dimuliakan. 2 Korintus 5:15 dan 17. Jadi katakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi self-centered, tidak lagi narsis, tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tetapi hidup. Ya, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ayat 17 bilang gitu.
Yang lama sudah berlalu, yang narsis sudah berlalu, yang self-centered, yang egois, yang si paling benar sendiri, yang rasa superior, yang sombong udah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita percaya sama-sama bahwa Jesus is the answer. Jadi sahabat Pijar TV senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa berbicara tentang fenomena mental health issues di narcissistic personality disorder atau NPD ini bersama sahabat